Bayaran pawang hujan di MotoGP Mandalika fantastis. Honorar si pengendali hujan cuaca jadi sorotan dunia. Nabata min suhtin, kalau dia tumbuhnya dari yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya yang paling utama adalah api neraka. Apakah orang yang makan haram, makanannya berubah menjadi darah, darahnya menggumpal menjadi daging, apakah dia kafir? Tidak. Kalau dia tidak mengingkari Allah, tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, hanya saja dia makan haram, maka dia masuk neraka. Inilah dalil orang masuk neraka karena dosa itu tidak kekal dalam api neraka. Karena ada satu kelompok firqah yang mengatakan orang kalau buat dosa dia kekal dalam api neraka. Khawarij. Khawarij itu kalau ada orang buat dosa kekal dalam api neraka. Sedangkan ahlu sunnah tidak. Buat dosa masuk neraka, setelah habis daging-daging yang haram itu dibakar, diobok-obok bersih, dia tetap masuk surga kalau dia beriman. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Muhammad, tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia masuk neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia. Bahan bakar neraka itu manusia. Siapa itu? Orang yang ingkar. Warawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Hurairah marfu, hadis marfu. Hadis marfu maksudnya sanadnya sampai ke Nabi. Kalau cuma sampai sahabat namanya mauquf. Kalau sampai tabi'in namanya maqtu'. Hadis juga namanya. Tapi yang sampai ke Nabi itu al hadisul marfu. Innar rajula, ada seseorang. Innar rajula jangan artikan seorang laki-laki. Karena kalau laki-laki berarti perempuan nggak masuk. Padahal lafaz laki-laki itu umum. Maka menterjemahkannya innar rajula, ada seorang laki-laki. Ada seseorang. La yusibu dzamba, dia melakukan dosa. Fayaswad, iswadda yaswaddu, fayaswaddu qalbuhu, maka menghitam hatinya. Satu kali dosa, satu titik hitam dalam hati. Fa in huwa taba, kalau dia bertaubat, ada satu dosa, taubat dia, saqula qalbuhu, bersih lagi. Sama seperti whiteboard kita, tiap malam dicoret, habis itu bersih lagi. Coret, bersih lagi. Taubat. Yang ditakutkan itu, ketika dalam keadaan kotor, mati. Makanya kita selalu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mati dalam keadaan taubat. Wa maghfiratan, Allahumma hawwin alaina fisak, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Itu makanya doa selamat itu. Wa huwa ranu alladzi dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabih, itulah arti ron yang ada dalam Al-Quran. Kallabal, saktah di situ, saktah itu diam sejenak. Kallabal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun, itulah satu titik hitam yang ada di hati mereka karena mereka berbuat dosa. Kalau melakukan satu dosa, ada satu titik hitam dalam hati. Satu dosa, satu titik hitam. 10 dosa, 10 titik hitam. Lama-lama hatinya hitam semuanya. Kalau kacamata kita hitam, tak bisa kita bedakan mana orang Asia, mana Afrika. Hitam semuanya. Kalau kacamata kita hitam, alam yang terang benderang pun menjadi gurun pasir Sahara. Kenapa gelap aja mendung ini ya? Kacamata kau buka dulu. Kallabal arana, aran, satu titik hitam. Gelaran MotoGP Mandalika telah usai hari Minggu kemarin. Banyak kejadian unik yang tak terduga terjadi jelang race hingga akhir race berlangsung. Salah satunya yaitu kehadiran Rara Istiadi Wulandari yang akrab dipanggil Mbak Rara si pawang hujan.
Lalu berapa bayaran pawang hujan di MotoGP Mandalika? Bagi Anda yang penasaran, simak jawaban berikut ini. Beberapa hari jelang race hingga balapan motor internasional itu berlangsung, Rara telah melakukan sejumlah ritual di area sirkuit Mandalika. Ia mengaku memiliki kemampuan untuk menggerakkan awan dari sesuatu tempat agar tidak terjadi hujan. Banyak orang bertanya-tanya berapa bayaran pawang hujan di MotoGP Mandalika. Video Rara saat tengah mengusir hujan di area sirkuit Mandalika viral di berbagai platform media sosial. Bahkan namanya sempat trending di Twitter nomor 1 di Indonesia. Dalam video tersebut viral, Rara telah beraksi di arena balap dengan membawa sebuah mangkuk dan sejumlah dupa di tangannya. Sontak ritualnya itu membuat ribuan pasang mata tertuju padanya. Bahkan aksi itu ditirukan oleh salah satu pembalap, namun entah kebetulan setelah race diundur hingga 2 jam, mulai reda dan balapan dapat dimulai kembali. Lantas berapa besar bayaran pawang hujan Mandalika itu? Simak jawabannya pada artikel berikut ini. Dipercaya sebagai pawang hujan di MotoGP Mandalika, Rara mengaku dibayar dengan sistem kontrak. Bayarannya kurang lebih 5 juta setiap kegiatan besar yang dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, jika misi yang dilakukannya gagal, ia harus mendapat gaji 50% dari gaji yang seharusnya ia terima. Hal tersebut juga merupakan konsekuensinya karena tidak berhasil membuat hujan reda. Rara, yang dipercaya memiliki kemampuan untuk mengendalikan hujan ini, telah melakukan aksinya sejak ia berusia 9 tahun atau kala ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat bertugas di Mandalika, Rara mendapat 5 juta per harinya. Dalam ajang balap bergengsi ini, Rara dikontrak selama 21 hari, terhitung sejak 1 Maret hingga 20 Maret kemarin. Jika ditotal bayaran pawang hujan di MotoGP Mandalika, Rara selama 21 hari sebesar 105 juta rupiah. Kendati bayaran yang diterima cukup besar, ia mengaku bahwa pekerjaan yang dijalani juga tergolong tidak mudah. Bahkan ia selama beberapa hari harus rela tidak tidur demi berhasilnya ritual yang dijalani. Di Mandalika ternyata Rara tidak hanya ditugaskan untuk memindahkan hujan saja, tapi ia juga diminta untuk menurunkan hujan di sirkuit. Pada tanggal 9 Maret hingga 11 Maret lalu, Rara diminta untuk menurunkan gerimis. Hal ini dilakukan untuk tujuan supaya suhu aspal di sirkuit dingin karena belum lama di aspal. Tak hanya di Mandalika, Rara juga pernah dipercaya mengendalikan hujan dalam ajang Asian Games 2018 dan AFC U19 saat Indonesia melawan Jepang, namun sayang Rara gagal memindahkan hujan tersebut. Demikian ulasan mengenai bayaran pawang hujan di MotoGP Mandalika. Rara Istiadi Wulandari alias Rara, si pawang hujan berhasil meredakan hujan lebat jelang ajang balap MotoGP.